Ya, eh, perkenalkan kembali saya Rizky Lukita. Saya eh, Kepala Divisi untuk bidang arsitektur, engineering dan konstruksi di Neosia Training Center. Nama badan hukum kami adalah PT Neosia Pratama Indonesia. Jadi salah satu bidang yang kami tekuni adalah bidang training. Untuk bidang training itu adalah Neosia Training Center. Nah, kami sebenarnya ada beberapa bidang lain yang mungkin tidak terlalu terpublish. Mungkin satu saat insya Allah kita akan publish. Ya, karena dari tahun ke tahun kami mencoba untuk mengenhance portfolio kami dengan bekerja sama dengan berbagai software yang bisa terjangkau oleh rekan-rekan engineer dan desainer di Indonesia, gitu ya. Jadi ciri khas produk yang kami ajak kerjasama itu biasanya produk-produk yang murah, gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan desain. Dan kami menyediakan juga untuk training software-software tersebut. Salah satunya adalah GWCAD. GWCAD ini produk CAD dari Guangzhou, Cina. Ya, kantor pusatnya ada di Guangzhou, Cina. Tapi juga ada kantor pusat keduanya di Amerika. Nah, untuk reseller, untuk distributor, partner-partnernya itu memang sudah tersebar banyak, mungkin sekitar hampir 180-an ya, kalau nggak salah sekarang, dan terus berkembang, termasuk Neosia Training Center. Nah, pada akhir tanggal 30 Mei kemarin, itu GWsoft, yaitu developernya dari GWCAD, itu mengeluarkan produk GWCAD rilis yang paling baru, yaitu GWCAD 2024. Nah, pastinya setiap GWCAD itu ada rilis baru, selalu ada fitur-fitur ya, fitur-fitur terbaru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian juga ada peningkatan performa di setiap versinya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana GWCAD 2024 ini beraksi dalam membantu rekan-rekan drafter, desainer dalam membuat gambar kerja. Nah, nih biasanya rekan-rekan yang pengguna GWCAD ya itu walaupun sebenarnya biasa menggunakan AutoCAD, ada beberapa common requirement ya, maksudnya permintaan yang umum teman user GWCAD itu inginkan. Nah, ini gambar tuh kadang-kadang ketika dibuka di AutoCAD itu normal ya, tapi agak nge-lag kalau dibuka di GWCAD. Nah, nanti di 2024 ini akan diadakan perbaikan. Nah, kemudian AutoCAD itu punya fitur-fitur tertentu yang nggak ada di GWCAD ya, dan itu juga yang membuat GWsoft lebih mengembangkan produk GWCAD-nya ya, berdasarkan permintaan customer ini. Aduh, sorry, ini salah ya. Maaf. Ya, ini saya ulangin lagi ya. Ya, jadi hal-hal yang membuat pengembangan GWCAD ini terus dilakukan adalah permintaan dari customer GWCAD itu sendiri ya. Ya, kadang-kadang customer itu mengalami kendala membuka CAD di GWCAD ya. Di AutoCAD kelihatannya normal, tapi di GWCAD-nya kok agak nge-lag. Nah, ini kita kembalikan ya, karena ini sebenarnya masalah-masalah seperti ini conditional, jadi biasanya tidak terjadi di semua user. Jadi ada beberapa customer yang mengalami ini, itu memang tergantung kondisi laptopnya sendiri gitu ya. Dan tergantung juga versi AutoCAD-nya atau versi GWCAD yang terinstall. Jadi memang nggak bisa dibaca
beberapa kata seperti ini aja. Harus lebih diteliti lagi ya, masalahnya apa. Ya, kemudian ada beberapa fitur di AutoCAD yang pengguna GWCAD ini inginkan ada di GWCAD-nya, gitu ya. Sehingga ini yang membuat GWCAD terus berkembang. Nah, pertanyaannya, apakah memang AutoCAD itu produk CAD yang terbaik saat ini, gitu ya? Ini sebenarnya subjektif ya, karena memang pengguna biasanya kalau biasa menggunakan AutoCAD itu lebih nyaman ya, lebih nyaman memang terus menggunakan AutoCAD. Yang menjadi kendala adalah biasanya, nah AutoCAD ini sekarang lisensinya itu hanya ada yang subscription, dia tidak ada lisensi yang perpetual. Nah ini dari sisi investasi ini kurang menarik ya, jadi kurang menarik. Biasanya pengguna GWCAD pengguna AutoCAD yang beralih ke GWCAD itu tertarik untuk harga lisensinya. Lalu bagaimana untuk proses dari transformasi dari AutoCAD ke GWCAD? Nah itu sangat seamless. Jadi karena antar mukanya ini sangat-sangat mirip, itu biasanya pengguna GWCAD tidak mengalami kesulitan dalam pengoperasian. Ini saya putarkan dulu beberapa perbandingan ya apabila kita membuka file CAD di AutoCAD dan di GWCAD. Jadi alasan kedua kenapa pengguna AutoCAD itu switch, pindah dari AutoCAD ke GWCAD, selain harganya yang investasinya yang menarik, juga kecepatannya. Ini yang selalu kampanye ini yang selalu GWCAD utarakan di setiap marketingnya. Nah ini kita akan lihat videonya, perbandingan. Nah ini ada ukuran gambar, ukurannya adalah sebesar 389 MB ya, ini cukup besar sekali. Konfigurasi komputernya kita bisa lihat Windows 10 64 bit di Nvidia T550 laptop dengan GPU sebesar 32 GB. Ya di sebelah kiri ini GWCAD, di sebelah kanan ini AutoCAD. Nah ini karena filenya cukup besar, hampir 400 MB ya, tentunya waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Nah, di sini GWCAD di menit ke-34 sudah terbuka, sedangkan AutoCAD sendiri selisih sekitar 9 menitan ya. 9 detikan. Nah, untuk zoom-nya, pan and zoom-nya sendiri lebih smooth di GWCAD. Untuk pemilihan dan memindahkan polyline-nya, ini lebih nggak nge-lag ya, di GWCAD itu nggak nge-lag, tapi begitu kita coba pakai AutoCAD itu waktu kita memilih dan kita menempatkannya itu perlu waktu. Oke. Ini berikutnya adalah grafik dari perbandingan tersebut. Jadi yang biru itu adalah GWCAD, yang warna orange itu AutoCAD ya. Ya, jadi untuk dari sisi waktu secara keseluruhan overallnya itu memang GWCAD lebih unggul ya. Jadi untuk membuka, untuk pan, zoom, kemudian memilih, menyimpan, mengedit terutama yang paling signifikan. Yang paling signifikan itu membuka ya. Ini perbandingannya sangat gap-nya sangat besar gitu ya. Kemudian yang kedua gap yang besar itu ada di saat pengeditan. Ya, lalu saat ngeplot. Ya. Ini juga tiga gap terbesar yang ada di GWCAD dan AutoCAD. Nah, plot ini juga cukup besar karena di GWCAD itu ada teknologi namanya Smart Plot ya. Sehingga kita bisa langsung ngeplot beberapa gambar sekaligus tanpa harus satu-satu. Nah, itu sepengetahuan kami cuma ada di GWCAD. Nah, jadi memang GWCAD itu terus dikembangkan karena dengan mengoptimasi beberapa
hardware seperti large image display teknologi, ya, secara graphic card juga dimanfaatkan, hard disk juga dimanfaatkan, dan CPU. Jadi memang ini kombinasi kecepatan softwarenya mengkombinasikan dari 4 unsur hardware tersebut. Ya. Ini ada beberapa suara pengguna, suara customer, ya, semuanya memang terkesan dengan kecepatan GWCAT-nya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sempat mendownload trial yang kita kasih pada saat pendaftaran, nah itu mungkin bisa dicoba sendiri ya, dibandingkan sendiri. Memang tidak perlu uninstall AutoCAD-nya di laptopnya, cukup install GWCAT-nya aja. Itu akan ada trialnya selama 30 hari. Nah, nanti coba dibandingkan bagaimana membuka file yang besar ya, file CAD yang besar dengan AutoCAD dan dengan GWCAT. Nah, ini memang sebagian komentar itu mengkomentari tentang kecepatan. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kita untuk pertanyaan, tadinya kita mau taruh di sesi paling akhir ya, tapi nggak apa-apa, kita santai aja, nggak usah terlalu formal. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik, siapa tahu nanti takutnya lupa kalau misalnya emang harus ditaruh di akhir. Oke, ini pertanyaan dari Pak Budi ya. Untuk percobaan tadi menggunakan prosesor apa? Mungkin saya balik lagi ya. Di awal itu ada speknya. Ini saya pause dulu. Di sini Intel i7 ya. Ya, di sini ada keterangannya. Kalau Intel, apakah yang sudah dibagi performance dan essential cores? Kami kurang paham ya, apakah pembagian itu dilakukan dalam percobaan ini. Ya, tapi kalau ngelihat, karena ini tujuannya untuk menguji coba kecepatan, mungkin nanti rasanya ini performan ya, masuknya ke performance. Ya. Ini akan lebih ini aja, lebih enak kalau rekan-rekan download dan coba ini ya, softwarenya sendiri gitu ya. Karena ini sangat tergantung dari hardware masing-masing gitu. Mungkin kalau laptop kita sudah cukup baik gitu ya, speknya, perbandingan tersebut kurang terasa. Ya, jadi kalau misalnya laptop kita itu speknya baik, coba ya ukuran yang lebih gede lagi, misalnya yang 800 MB gitu ya, supaya terasa. Oke. Nah, ini fitur baru pertama di GWCAT. Jadi GWCAT ini sudah punya kemampuan membuka point cloud. Nah, point cloud ini teknologi baru ya di dunia arsitektur, mechanical, engineering, konstruksi. Data selain data gambar yang bisa kita ambil di lapangan, itu sekarang sudah ada teknologi yang namanya point cloud. Nah, mungkin teman-teman menduga bahwa pembuatan data point cloud ini cukup mahal ya investasinya. Nah, tapi nggak juga, karena kita bisa menghasilkan data point cloud ini dari foto-foto, Pak, sebetulnya. Ada yang namanya reality modeling. Jadi reality modeling itu
next generation dari 3D modeling. Kalau 3D modeling kita menggunakan software CAD atau 3D secara manual. Tapi reality modeling itu mengkonvert video atau sederetan serangkaian foto menjadi reality mesh atau point cloud. Jadi kalau reality mesh dia bentuknya 3D, tapi kalau point cloud bentuknya titik-titik seperti ini. Gitu. Nah, di Neosia sebetulnya ada trainingnya sendiri bagaimana untuk mengenerate point cloud ini secara murah ya, tanpa harus menggunakan laser scanner. Jadi kalau orang biasanya membuat point cloud ini menggunakan laser scanner yang harganya mungkin nggak murah ya, puluhan juta bahkan ada ratusan juta juga, tergantung kepresisiannya. Nah, sebenarnya kita bisa mengenerate point cloud ini menggunakan kamera HP biasa, atau kalau misalnya bentuknya cukup besar, kita bisa menggunakan drone ya untuk mengambil gambarnya. Tapi tentunya ada kaidah-kaidah tertentu yang perlu kita kenali, kita pelajari agar point cloud-nya tidak workflow pembuatan point cloud ini lebih smooth ya. Memang kita punya workflow sendiri di Neosia, diajarkan workflow sendiri untuk itu. Maaf, sebentar. Oke, kemudian fitur yang kedua adalah saya cepetin dulu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita men-trace data point cloud ya. Kalau kita biasa nge-trace gambar foto gitu ya, kita di sini bisa nge-trace dari point cloud ini. Dan ini akurasinya cukup baik ya. Memang ini tergantung alat. Mungkin kalau kita generate dari foto, errornya errornya cukup lebih dari ini ya, lebih dari kalau kita menggunakan alat laser scanner. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua yang baru di 2024 itu ada yang namanya Flexi Block. Jadi Flexi Block ini mirip dengan Dynamic Block. Jadi kita bisa bikin blok yang fleksibel, yang parametrik. Ya, ini kita coba misalnya kita menempatkan di situ ada jendela, kemudian buat pintu. Nah, di pintu ini kita bisa buat sendiri ya, buat sendiri parameternya. Mau berapa lebarnya, kemudian berapa derajat membukanya, kita pilih sendiri langsung di tempat tanpa harus menggambar ulang. Nah, ini jadi istilahnya kayak kita klik kanan pintunya, kemudian kita pilih aja parameter-parameter apa saja yang mau kita ubah. Ini kalau di SketchUp mirip dengan Dynamic Component ya. Seperti itu. Kemudian fitur yang berikutnya adalah area table. Ya, jadi kita bisa membuat tabel di mana langsung tabel tersebut bisa mengenali luas dari ruangan-ruangan dari denah yang kita buat gitu. Ini contohnya contoh demonya. Tinggal diklik aja ruangan mana yang mau di listing di sini. Kemudian mtext function itu lebih diperbarui. Jadi mtext ini sebenarnya bukan fitur baru. Ini fitur lama sebetulnya. Cuma ini lebih di enhance saja ya, lebih ditingkatkan. Ya, karena kita di sini bisa bikin numbering. Ya. Oke. Nah, jadi ZWCAT ini mirip dengan dynamic block di flexi block ini sama dengan dynamic blocknya ZWCAT ya.
Nah, di AutoCAD juga ada sebetulnya fitur dynamic block. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ya antara GBCAD, AutoCAD, BizCAD, dan BizStarCAD, ini hampir semua fitur ini ada sebenarnya. Itu sudah cukup populer, fitur flexi block. Nah, hanya saja kalau untuk di BizCAD dia hanya bisa dipakai. Kita tidak bisa membuat dan kita tidak bisa mengedit itu. Oke, kita coba lihat lebih lanjut fitur flexi block seperti apa. Nah, ini contohnya, ini ada meja makan, kita tinggal pilih aja berapa jumlah kursinya tanpa harus memindahkan manual atau menggambar ulang. Ya, kita tinggal tarik-tarik saja. Jadi ini kalau rekan-rekan tahu dynamics komponen di SketchUp, nah ini mirip sekali ya. Nah, ini cara pembuatannya aja. Jadi kita bisa buat sendiri, nggak mesti nunggu di ini, tidak mesti nunggu dari library-nya GWCAD, enggak. Kita bisa bikin sendiri. Nah, ini salah satu materi juga yang kita ajarkan di training kami, membuat flexi block seperti itu. Pembuatannya cukup mudah sih, kita tinggal menentukan bagian-bagian mana saja sih yang bisa user itu atur gitu ya. Cukup mudah, bahkan sebetulnya ini nggak perlu training yang terlalu panjang. Ya, tetapi tetap walaupun mudah, kalau awal-awal mungkin rekan-rekan perlu pemahaman algoritma yang baik gitu ya. Oke. Oke, kemudian point cloud. Nah, ini ada beberapa format umum ya point cloud yang bisa dibaca di GWCAD. Nah, meskipun point cloud kita tidak ada extension ini, itu sebenarnya ada tekniknya ya bagaimana mengubah extension point cloud tertentu ke extension yang lain. Jadi karena memang teknologi point cloud ini relatif baru ya, 5 tahun 6 tahun belakangan sebetulnya. Jadi beberapa industri itu berlomba-lomba untuk membuat standarnya sendiri. Ya, tapi makin ke sini itu standarnya semakin mengerucut sebetulnya. Jadi banyak sekali tools untuk mengconvert format-format point cloud dari satu format ke format yang lain. Nah, ini karena point cloud ini biasanya range datanya itu juga variatif ya, mulai dari skala mekanikal yang kecil-kecil gitu ya, yang skala kecil lah istilahnya, mungkin benda-benda kecil di sekitar kita, sampai skalanya besar seperti bangunan atau site plan gitu, ada lahan tertentu berapa hektar. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam GWCAD kita. Nah, tentunya kalau semakin besar ukuran objek yang kita scanning, maka besar datanya juga menyesuaikan ya. Jadi bisa saja point cloud itu cuma ratusan kilo atau bisa bergiga-giga, tergantung dari ukurannya. Karena memang data point cloud itu tidak seperti data gambar. Kalau gambar itu bisa aja dalam skala aktif ya, kita bisa bikin skala. Tapi kalau point cloud itu biasanya ditangkap dengan skala 1:1. Gitu. Ya, jadi memang ketika kita mengambil data point cloud itu ada beberapa settingan yang perlu diatur di hardware-nya, seperti misalnya seberapa detail sih yang mau kita
tangkap. Ya, artinya kalau semakin detail juga semakin besar datanya, semakin banyak juga cloud yang dihasilkan dan ukuran filenya juga semakin besar. Nah, biasanya kalau kita masukkan ke software, kalau misalnya datanya itu bergiga-giga, data point cloud-nya itu akan cukup memberatkan ya, memberatkan komputer kita. Sehingga kita perlu melokalisir data point cloud itu. Misalnya kita punya data point cloud sebuah bangunan seperti ini. Nah, padahal kita sebenarnya fokusnya ke sisi bangunan tertentu saja gitu ya, bagian tertentu saja. Itu kita bisa klip gitu ya, bisa di cropping ya atau dipotong ya. Jadi kita bisa fokus ke bagian tertentu aja sehingga data yang lain yang tidak jadi bahan studi kita itu nggak ditampilkan. Ya, tapi tentunya itu hanya di crop saja ya, bagian yang lainnya itu tidak hilang. Kalau kita mau tampilkan kembali itu bisa. Lalu style visual yang bisa diatur ya, seperti ukuran poinnya, tingkat detailnya dan seterusnya. Nah, tentunya ada point cloud manager. Point cloud manager ini untuk mengatur beberapa point cloud karena bisa saja dalam satu file CAD ini kita punya beberapa file point cloud. Misalnya di sini ada rumah A, ada bangunan A, bangunan B, bangunan C yang berdekatan. Itu mungkin nggak sekaligus kita masukkan semuanya, tapi satu persatu. Ya, nah itu bisa kita itu harus perlu diatur dalam sebuah tools manager point cloud. Nah, point cloud ini juga sebenarnya teknologi yang cukup biasa ya, sudah di beberapa software CAD lain juga sudah ada. Nah, hanya saja di Brisket dan di StarCAD itu hanya bisa ngimport aja, tapi dia nggak bisa fokus ke bagian tertentu. Nah, mari kita lihat demonya. Nah, fungsi dari point cloud ini memang ada dua ya sebetulnya. Fungsi secara garis besar itu ada dua. Jadi yang pertama itu referensi model. Kalau ketika kita ingin memodelkan sesuatu kan biasanya kita dari file CAD atau file gambar foto ya. Nah, ini kita bisa langsung jadikan point cloud ini sebagai data referensi. Kita tinggal trace aja dengan bentuk-bentuk 3 dimensi di software. Lalu yang kedua untuk inspeksi. Ya, kadang-kadang kita monitor ke lapangan itu waktunya cuma terbatas, cuma mungkin dikasih waktu 2 jam, 3 jam gitu ya. Sehingga ada sudut-sudut tertentu yang nggak terpantau oleh kita. Nah, point cloud ini bisa jadi solusi. Kita tinggal scan aja dari atas gitu ya. Scan dari atas, kita punya 3D-nya sehingga pada saat di kantor kita bisa inspeksi setiap sudut-sudutnya. Mungkin ada yang terlewat pada saat kita di lapangan, ada yang terlewat, itu bisa dapat pada saat kita eksplorasi di point cloud. Nah, ini kita bisa pilih bagian tertentu sehingga ini tidak memberatkan komputer, ya, hanya porsi tertentu saja dari point cloud itu yang ditampilkan. Kita juga bisa potong seperti geometri 3D. Jadi mungkin saya ya seperti itu. Nah, ini memang kita langsung bisa auto trace ya. Jadi auto trace dari point cloud-nya menjadi polyline. Tapi ini sebenarnya conditional sih sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya punya data point cloud yang cukup baik, maka fungsi auto trace ini bisa bermanfaat. Tapi saya pribadi menurut saya ini bukan workflow yang ideal. Jadi tetap kita yang paling bagus itu nge-trace manual sih sebetulnya. Karena kalau kita lihat ini gambar garis-garisnya juga nggak lurus ya jadinya. Karena memang data point cloud-nya memang tergantung dari data point cloud. Nah, biasanya kita workflow-nya pendekatannya melalui manual trace saja gitu, nggak otomatis seperti itu.
Ya, kemudian ada peningkatan untuk fungsi mtext-nya. Ya. Yang pertama itu ada kita bisa bikin numbering, penomoran di mtext. Lalu ada membuat kita bisa bikin beberapa kolom. Ya. Lalu ada metode alignment baru. Kalau dulu nggak ada tata kiri kanan, sekarang ada tata kiri kanan. Kemudian kita sekarang juga bisa membuat superscript dan subscript. Jadi bikin derajat atau kuadrat itu bisa, ya, atau subscript seperti ini juga. Sebelumnya ini nggak ada fitur-fitur ini, kemampuan ini nggak ada. Jadi udah seperti word processor aja sebetulnya. Dan kita juga bisa memeriksa ejaan. Ya. Kalau ada spelling yang salah, si GWCAT-nya akan membantu mengoreksi gitu ya. Nah, ini contoh dari demo dari multi-line text. Ya, kita double klik aja teks yang mana, maka ribbon teksnya akan otomatis keluar. Nah, ini contohnya superscript ya, untuk bikin kuadrat persegi gitu ya. Kemudian bisa rata kiri kanan. Nah, ini rata kiri kanan itu sebelumnya nggak ada. Kemudian ada numbering. Ini juga sebelumnya nggak ada di versi sebelumnya. Atau kita bisa bikin bullet. Lalu ada kolom. Ya, jadi otomatis langsung terbuat 2 kolom seperti ini. Kita juga bisa ngecek spellingnya apakah sudah sesuai dengan grammar. Nah, misalnya kalau ada yang salah tulis, ini akan ditandain. Ya, kalau kita misalnya ada kosakata yang baru, kita bisa tambahkan sendiri sebetulnya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu area table ini otomatis menghitung luasan dari ruangan di suatu denah. Ya. Nah, dan hasil dari perhitungan luasan langsung dituangkan dalam bentuk tabel. Nah, ini fitur area table ini itu hanya ada di GWCAT dan di StarCAT. Mungkin kalau di StarCAT kurang populer ya. Di AutoCAD itu belum ada. Ya, ini berguna buat rekan-rekan arsitek atau sipil ya, yang memang biasa membuat denah. Ini contoh demonya ya. Saya katakan. Oke, ini tipe pemilihannya seperti apa? Ada beberapa settingan dulu yang perlu kita set up sebelum kita memilih areanya. Ya. Lalu spesifikasikan file ekspornya. Nah, kita tinggal klik dulu posisi tabelnya di mana, lalu kita tinggal klik saja ruangan-ruangan yang mau dihitung secara otomatis. Nah, ini diklik-klik saja seperti itu. Otomatis di tabelnya langsung terbentuk seperti itu ya. Nah, ini hasil dari CSV-nya ya, file CSV-nya. Tinggal nanti di sini kita atur-atur lagi tabelnya. Oke. Lalu ada peningkatan di fungsi komparasi file. Nah, kita bisa menyembunyikan perbedaan, mengimpor objek, mengekspor snapshot, ya, bagian mana saja sih yang berubah dari file sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada file yang perlu direvisi, ya kita tinggal save as aja hasil revisiannya. Kemudian kita bisa pelajari mana saja yang ditambah, mana saja yang dikurangi. Nah, fungsi ini juga cukup populer, ada di beberapa software CAD seperti AutoCAD dan BricsCAD. Ini contohnya ya.
Ya, ini tekan FCMP, kemudian kita pilih gambar yang mau dipendingkan. Nah, nanti dia otomatis akan dibuat awan-awan ditandain dengan cloud seperti ini. Ya. Gambar-gambar yang berbeda yang mengalami perubahan itu akan ditampilkan dalam bentuk berwarna ya. Jadi yang lainnya itu akan dibuat abu-abu seperti itu. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Lalu ada panel Quick Properties. Ya, kita lihat aja, ini juga peningkatan sebetulnya. Ini juga panel properties ini juga mungkin populer ya, di setiap software juga sudah ada. Oke, kemudian optimisasi kemampuan untuk melihat secara 3D gitu ya suatu desain. Nah, kalau GWCAT ini kalau misalnya yang standar itu memang hanya bisa 2D. Jadi kalau untuk kemampuan 3D ini adanya di GWCAT yang Pro. GWCAT itu ada dua varian utama. Yang pertama itu GWCAT standar yang ekuivalensinya dengan AutoCAD LT biasanya. Itu harganya memang yang paling murah ya. Kemudian di atasnya ada GWCAT Pro profesional, itu ekuivalensinya dengan AutoCAD yang biasa. Itu dia bisa menampilkan model 3D gitu, dan kita bisa putar-putar modelnya. Ya. Kemudian nanti juga ada varian GWCAT untuk yang mempunyai library spesifik ya. Kalau misalnya mechanical itu ada namanya GWCAT MFG. Nah, untuk arsitektural ini sedang memang belum ada ya, lagi dipersiapkan GWCAT BIM-nya. Itu nanti sedang difinalisasi sebetulnya, insya Allah akan muncul di GWCAT 2025 sih sebetulnya. Nah, itu nanti bekerja sama dengan beberapa vendor BIM yang mungkin teman-teman sudah familiar, ya. Saya nggak bisa ngasih tahu. Oke, kemudian ini hanya optimasi aja, jadi ada beberapa shortcut untuk berpindah dari isometric ke perspektif. Ini juga kalau kita bandingkan dengan AutoCAD itu banyak sama. Design underlay ini juga fitur lama sebetulnya, hanya saja di sini yang mengalami peningkatan aja. Oke, ya beberapa fitur peningkatan juga ada untuk pencetakan, lalu ada optimisasi user interface-nya, kemudian ada efek-efek highlight seperti ini, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk solusi industri sendiri, nah, GWCAT itu punya varian untuk industri, ya, seperti yang tadi saya bilang, itu ada MFG, GWCAT MFG untuk mechanical. Nah, nanti ada perbedaannya ya sebenarnya. Lalu ada GWCAT yang spesifik untuk AEC, arsitektur. Nah, memang belum ada, ini baru bekerja sama dengan Asline ya nanti ya. Jadi ada dua, yang kiri itu adalah mechanical, yang kemudian yang kanan itu untuk arsitektural dan konstruksi. Nah, apa sih bedanya di GWCAT 2023 itu namanya masih GWCAT mechanical ya. Nah, di GWCAT 2024 itu sekarang ganti nama menjadi GWCAT MFG. Apa bedanya? Sebenarnya sama, hanya saja dia ada penambahan library dari CAD Profi.
Ya, jadi library-nya lebih banyak, nggak cuma library mechanical aja. Dia juga ada library-library untuk manufacturing. Ya, kemudian untuk GWCAT yang varian arsitektural itu memang belum ada. Sekarang tuh hanya punya kemampuan kolaborasi dengan Asline aja. Ya, jadi seperti di Asline itu kita bisa import file GWCAT, ya, lalu nanti di sana bisa langsung otomatis ini ya apa mengenali file AFC. Jadi GWCAT itu dia bisa ekspor ke AFC sebetulnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah download itu tes ya file ZS itu nanti ada pilihan untuk AFC. Nah, AFC sendiri itu sebetulnya file BIM ya, file yang BIM compatible yang bisa dibuka di beberapa software BIM. Salah satunya adalah Asline. Nah, dengan di Asline maka objek-objek GWCAT itu langsung bisa dikenali. Bisa dikenali mana dinding, ya, mana lantai, dan seterusnya. Ini ada pertanyaan sambil saya jawab, Pak Budi. Untuk perhitungan area tabel, apakah bisa memperluas area yang tidak segi 4? Bisa, Pak. Jadi sebenarnya dia hanya mendeteksi closing loop aja, gitu. Close loop dari denah. Nanti dia akan tahu mana bagian dinding, mana bagian jendela dan pintu. Di situ akan dianggap sebagai satu ruangan. Nah, kecuali kita ngedefine ya, ruangan. Jadi ada dua ruangan sebetulnya dalam satu area, itu harus kita ini dulu, harus kita kasih pembatas dulu, maka supaya bisa si GWCAT bisa mengenali luas dari masing-masing ruangan. Contoh misalnya di apartemen itu kan antara ruang tamu dan dapur itu kan bisa jadi satu ya. Nah, tapi kalau kita mau jadikan itu secara logikal itu berbeda, itu kita harus buat dulu pembatasnya. Jadi nggak mesti segi 4, dia bisa polyline, misalnya segi belok-belok gitu ya. Kadang ruangan itu kan nggak murni segi 4, atau bahkan lingkaran gitu kan, ada ruangan-ruangan yang bentuknya lingkaran, itu bisa, Pak. Ya. Nah, jadi secara umum kesimpulannya, terdapat peningkatan efisiensi di GWCAT 2024 untuk memberikan pengalaman user yang lebih baik aja. Ya. User jadi kerjanya bisa lebih cepat, lebih smooth gitu ya, tanpa harus terganggu dengan komputernya yang mungkin secara performa kurang baik. Nah, mungkin sekedar bocoran, saking ringannya GWCAT ini, teman-teman bisa menginstal GWCAT ini di laptop-laptop Celeron tuh bisa jalan. Jadi nggak perlu investasi hardware lagi. Kadang-kadang kalau kita install AutoCAD itu kan kadang-kadang harus hardware-nya harus apa ya tinggi gitu ya. Kalau enggak dia ya ada minimal requirement-nya. Jadi minimal requirement-nya si GWCAT ini sangat-sangat rendah. Itu sebenarnya yang membuat GWCAT itu populer. Ya, kemudian ada peningkatan fitur, ada beberapa fitur yang dibutuhkan, itu sudah ditambahkan, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara otomatis bisa terselesaikan. Ya, contohnya tadi perhitungan dari luas ruangan secara otomatis. Solusi industri baru sudah ditambahkan, yaitu kemampuan tambahan library manufacturing untuk bidang-bidang manufaktur. Ya, ini ada ini kesimpulannya ya. Apa saja sih efisiensi yang diberikan gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan user to user program. Baik. Rasanya cukup jelas ya. Oke. Nah, rekan-rekan, jadi
apa namanya, di form pendaftaran itu sebetulnya ada tawaran untuk mengisi apakah, soalnya ada yang datang webinar itu memang hanya untuk belajar gitu ya, ingin tahu update-nya. Tapi memang beberapa rekan-rekan juga memang ternyata kebetulan memerlukan lisensi CAT yang murah gitu. Nah, biasanya event-event ini memang sengaja kita rutinkan itu untuk memberi kesempatan rekan-rekan yang membutuhkan lisensi. Nah, cuma memang ada aturan mainnya di GWCAT ini. Jadi ada beberapa partner di Indonesia sebetulnya, termasuk Neosia, itu yang menghandle urusan lisensi. Nah, sistemnya adalah ketika kita meminta penawaran dari satu partner, maka sebetulnya kita sudah tidak bisa meminta penawaran ke partner yang lain. Jadi kadang-kadang kita sempat menolak beberapa permintaan penawaran atau pembelian melalui kami gitu ya, karena memang ternyata user tersebut sudah dihandle oleh partner lain. Jadi memang kita tidak bisa, ada aturan main yang harus kita ikutin gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ternyata harga di Neosia itu lebih bagus gitu ya. Saya maunya beli di Neosia, tapi apa namanya, nggak bisa karena terkendala sistem ini gitu. Nah, itu bisa dipastikan, jadi gini, kami memberikan penawaran itu memang harga standar. Jadi kalau kayak kita beli handphone ya, harga handphone itu kan semua di mana-mana sama ya. Mau beli di mall, mau beli di Roxy, itu harganya sama semua. Karena memang ada peraturan yang tidak memperbolehkan penjual itu untuk mengurangi harga gitu. Jadi secara teknis sebenarnya mau tanya dimanapun tuh harganya segitu, karena memang aturan dari GWsoft-nya itu begitu. Nah, yang bisa kita tawarkan karena kami tidak memperbolehkan untuk kita tidak diperbolehkan untuk mengurangi harga, itu diadakan promo-promo seperti ini gitu. Jadi kalau promo seperti ini itu memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebelumnya kita harus dapat approve dulu dari mereka, dari GWsoft-nya. Ya. Nah, atau melalui, biasanya kalau misalnya lagi nggak ada promo, kita tawarkan free training ya. Free training itu artinya user membayar dengan harga yang sama, tetapi dapat benefit tertentu. Gitu. Tapi karena ini software CAT ya, biasanya user itu, customer tidak memerlukan training gitu ya sebetulnya. Jadi karena dia sudah bisa AutoCAD, ya tinggal ganti alat aja sebetulnya kayak gitu. Baik, ini saya jelaskan dulu. Ini kita bikin user-to-user program. Jadi kami mengajak buat rekan-rekan untuk menyebarkan produk ini, ya. Karena kelebihannya, setelah beberapa kelebihan yang saya paparkan tadi, diharapkan rekan-rekan itu punya sedikit gambaran ya, apa benefitnya menggunakan GWCAT dibandingkan yang lain. Nah, ini rekan-rekan bisa gunakan link di sini. Ini ada perbandingannya dengan AutoCAD. Saya coba klik ya. Ya, ini harganya $900 atau kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 13,5 sampai 13,8 lah. Ya. Gitu. Maksimal 14 juta tergantung kursnya sih, tergantung kurs karena kan fluktuatif ya. Gitu. Nah, kalau lihat harga di flash sale kita itu memang lebih rendah, itu karena memang sudah dapat approval ya. Nggak masalah. Oke, ini kita coba lihat videonya dulu.
Okay, guys. Oh ya, ini ada satu produk yang mungkin perlu saya jelaskan lagi ya, yaitu tentang Cat Pocket. Nah, jadi GWsoft ini selain GWCat, dia mengeluarkan produk mobile cat ya, jadi kita bisa view file DWG kita di handphone. Ya, nah ini bisa dicek. Saya kasih linknya. Ini Cat Pocket namanya. Dulu Cat Pocket, sekarang mungkin berubah ya, jadi namanya Cat Mobile. Nah, ini di scan aja, silakan untuk menginstal itu di scan kiris di websitenya. Itu tersedia untuk Android dan Android dan Apple. Ya, jadi semacam tidak hanya viewer, sebetulnya dia bisa mengedit juga. Nah, lalu ada Cat Pocket Mobile. Saya cek dulu ya. Ya, jadi kalau Cat Pocket Mobile, Cat Pocket Web, maaf. Maksud saya Cat Pocket Web itu hanya bisa view aja. Jadi Cat Pocket Web itu semacam cloud app, web app yang fungsinya untuk melihat file DWG secara secara online ya, secara di web gitu. Ya, jadi kalau untuk di web itu hanya bisa view aja, tapi kalau mau ngedit itu rekan-rekan harus menggunakan GWCat Mobile. Nah, ini kalau nggak salah masih gratis ya. Kalau saya ada sih sebenarnya softwarenya, bisa dicoba, itu gratis sih sebetulnya. Ya, dicoba aja install atau cari di Play Store itu GWCat Mobile. Nah, jadi GWCat Mobile ini, GWCat Cat Pocket itu adalah platform kolaborasi. Ya, jadi kalau kita misalnya simpan di Cat Pocket, kita bisa buka file cat kita tuh dari HP. Kita juga bisa langsung buka dari web tanpa harus menginstall GWCat sebetulnya. Jadi kita punya file-file cat itu tersimpan di cloud, bukan di hard disk kita gitu. Dan bisa menggunakan fitur kolaborasi. Ini nanti coba saya demokan ya. Tapi nanti ini saya teman-teman mungkin dicoba-coba install dulu aja. Kalau ada waktunya masih cukup, mungkin saya elaborasi lebih jauh ya mengenai GWCat Mobile. Nah, balik lagi ke website yang tadi. Nah, ini ada beberapa perbandingan dengan AutoCAD sebetulnya. Kompatibilitasnya, lalu interface-nya juga hampir 100% sama. Fitur-fiturnya juga lebih lengkap ya. Bahkan ada yang namanya fitur gesture mouse. Jadi kita bisa menggambar, misalnya coba buka GWCat. Saya udah install GWCat-nya. Ya, ini contohnya. Jadi kalau mau buat circle, klik kanan tahan, tekan C seperti ini, nah nanti langsung buat circle. Kalau mau buat line, jadi saya nggak perlu mengklik keyboard, tinggal ketik bentuk huruf L seperti ini aja dia langsung bikin line. Gitu, ya. Lalu dia juga banyak extension yang bisa kita install di GWCat. Nah, ini perbandingan kecepatan ya. Mungkin ini secara grafik aja, tapi secara
realnya itu tadi kita sudah saksikan ya. Hampir 20 kali lebih cepat dari AutoCAD. Ini ada ketentuannya, ini ada file 51 mega, kemudian speknya seperti ini. Kalau mau lihat secara langsung ini, ya itu mungkin kita ngacung yang tadi aja ya. Oke, kemudian dari sisi investasi ya, ini sudah dipastikan yang paling murah di yang warna putih ini AutoCAD, kemudian yang kiri itu GWCAD 2D, GWCAD standar, lalu ada GWCAD profesional. Ini harganya sekitar 18 juta deh kalau nggak salah dibiarkan. Nah ini misalnya kita beli AutoCAD itu 3 tahun ya, karena di AutoCAD itu sistemnya sistem sewa kan per tahun. 3 tahun nomor akunnya ya kita sendirian lah misalnya ya, kita tarik 1 gitu ya, nomor akunnya 1. Jadi untuk 1 orang selama 3 tahun ya di AutoCAD, kalau kita beli AutoCAD maka kita harus keluar uang dana sebesar $5.595 untuk 3 tahun hanya 1 orang. Nah, kalau kita gunakan GWCAD standar itu hanya nggak nyampe $1.500 gitu. Untuk 3 tahun. Nah, kenapa? Karena kan harganya 899 dan ini selamanya. Ya, karena ini nanti ada upgrade. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa beli di versi tertentu, misalnya di 2023, ya kan? Misalnya kalau kita mau upgrade ke 2024, itu kita harus bayar upgrade-nya. Jadi kayak mau nambah fitur gitu ya, yang di 2024, mungkin ada fitur baru di 2024 yang kita butuh, tapi nggak ada di 2023. Itu kita perlu upgrade. Seperti itu. Tapi apakah itu harus? Nggak. Kalau misalnya emang nggak butuh upgrade, ya silahkan tetap pakai aja 2023-nya sampai selama apapun. Karena itu sifatnya beli lepas lifetime-nya. Nah ini perhitungannya 3 tahun, upgrade-nya 2 kali berarti itu harga pokoknya $900 ditambah upgrade 2 kali itu sekitar segini. Ya, sehingga apple to apple. Jadi kalau AutoCAD kan dia kita selama kita aktif kontraknya kita bisa install apapun versi yang terbaru dan kita tinggal login kan seperti itu. Nah ini investasinya. Nah kalau kita tingkatkan lagi jumlah akunnya, nah seperti ini. Ini yang paling sederhana mungkin di 1 tahun dan 1 akun ya. Nah kira-kira seperti ini. Ya, jadi harga upgrade-nya sendiri sekitar $200, sorry, sekitar $110. Ya, $180 harga upgrade-nya. Harga upgrade itu sekitar 20% dari harga baru. Nah, itu perbandingannya. Nah, katakan nanti bisa lihat sendiri di sini ada perbandingan fitur apa yang ada di AutoCAD, mana yang tidak ada. Ya, saya balik lagi ke programnya. Ini penjelasan terakhir ya. Nah, ini programnya seperti ini, rekan-rekan. Jadi program itu akan dimulai hari ini, tanggal 9 Juni ya, 2023, dan akan berakhir di akhir Juli 2023. Nah, jadi programnya adalah silakan rekan-rekan mengajak temannya atau teman sekantor, ya. Nanti akan ada cashback bonus gitu ya. Kita akan berikan semacam rewards, yaitu sebesar 800.000 per lisensi untuk yang GWCAD standar dan untuk yang Pro itu 1 juta. Ya. Jadi itu adalah hadiah buat rekan-rekan yang bisa mengajak temannya menggunakan lisensi GWCAD. Gitu. Nah, tapi karena tadi kita terikat peraturan, maka eligibility user-nya itu harus kita cek dulu, apakah
bisa kita handle atau tidak, gitu ya. Harus mendapat persetujuan dulu. Nah, kemudian harganya itu mengacu ke web store kita. Ya. Jadi ketika teman-teman menawarkan, silahkan ditawarkan dengan harga website boleh, atau lebih tinggi juga boleh, nggak masalah. Gitu. Misalnya kita mau dapat selain dapat bonusnya, kita dapat margin juga misalnya kan. Nah itu silahkan dilebihkan aja. Cuma nanti untuk harga yang harus dibayarkan itu mengacunya ke link ini gitu ya. Nah, kemudian tidak mengacu harga flash sale ya. Jadi harga flash sale ini nggak bisa dijadikan acuan. Tetap harganya untuk harga SRP. Dan bonus itu kita akan transfer balik, kita akan berikan itu setelah purchase order kita terima, atau ada pembayaran yang dilakukan. Mungkin ada individu yang nggak bisa ngeluarin purchase order, ya tinggal beli biasa seperti biasa gitu ya. Nah itu silakan transaksi, setelah transaksi berhasil baru nanti cashback bisa kita bayarkan. Ya. Jadi aturannya seperti itu aja. Nah, untuk untuk skemanya ya. Jadi nanti tinggal kita terima purchase ordernya itu dari teman-teman yang mengajukan. Gitu ya. Nah, apa ininya? Jadi antara detail user di PO dengan yang mengajukan itu harus berbeda. Jadi nggak bisa untuk diri sendiri, itu nggak bisa. Jadi memang harus untuk rekan yang lain. Jadi nanti ada yang diajukan, ada yang mengajukan, ya. Seperti itu. Nah, untuk korespondensi ya nanti kita bisa komunikasi melalui email aja. Nanti ada tim dari Neusia yang akan berkomunikasi dengan rekan-rekan. Emailnya saya taruh di kolom chat ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Kita selesai untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, di sini kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya, karena ini sudah masuk asar juga di Jakarta, waktunya sholat. Kita akan akhiri aja. Nah, untuk Pak Budi, karena sudah mengajukan pertanyaan, nanti akan ada door prize seperti biasa ya dari kami, ya sekedar untuk menyemangati aja, lumayan. Nanti kita akan hubungi ya Pak Budi kalau misalnya memang belum daftar, silakan daftar melalui form yang kemarin gitu ya. Soalnya ada beberapa rekan-rekan yang mungkin langsung join aja tanpa mendaftar gitu. Seperti itu ya Pak. Kalau tidak ada, saya mohon maaf atas kalau ada kekurangan selama pelaksananya acara ini. Insya Allah kita akan adakan lagi ini di akhir bulan, karena hari Selasa ini kami akan, insya Allah doakan, kami akan ke Tokyo untuk acara G-World. G-World itu acara tahunan sebetulnya, acara tahunan partner GWCAT seluruh dunia. Jadi setiap tahunnya GWSoft itu mengadakan acara kumpul partner. Biasanya negaranya beda-beda. Nah, untuk tahun ini itu ada di Tokyo, dan kami mungkin mengirimkan perwakilan 3 orang ke Tokyo untuk mengupdate informasi yang lebih terkini seputar produk GWCAT, agar service yang kita kasih ke customer itu up to date ya, training-trainingnya juga up to date. Gitu. Maka kita perlu menghadiri acara-acara seperti ini. Jadi mohon doanya tanggal 13 sampai tanggal 20 kami ada di Tokyo. Nah, setelah pulang dari sana, insya Allah akan ada webinar berikutnya. Nah, ini kita masih godok apakah webinar atau offline ya. Nanti kita akan pertimbangkan lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri, ini saya stop rekamannya.